Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam Itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Allah menjawab semua. Tapi ada yang belum terjawab lagi juga tetap. Apa itu? Itu loh, katanya nggak mungkin menjadi mungkin. Ya contoh kecil, itu bukan contoh kecil, 30 juz besar juga ya. Ya, tapi paling nggak intinya Allah menjawab yang tidak mungkin jadi mungkin, katanya kalau Allah berkehendak apal gitu. Apal nggak kata 30 juz? 30 juz apa? Ya udah. Kan katanya kan kata 30 juz. Kata 30 juz. Ya, kalau itu apa? Kalau suratnya enggak. Kayak abah saya dulu. Hafal di mana surah Yasin? Di mana Al-Barasanji? Di sini. Barasanji sudah di sini. Tahu nggak kita Barasanjinya disimpan di sini? Ya Allah, di sini. Mantap juga. Perlindungan kalau naik sepeda, naik motor kan biar nggak kena angin banget gitu. Ya Allah, Abah saya itu kan pembaca Barasanji. Ilmu lawaknya ternyata turunan ya. Masya Allah. Tapi gimana Ustadz Syam? Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Allah sudah berkehendak itu nih? Kan ada hubungannya dengan Allah menjawab semua kan? Jawaban dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. UBS, Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allah. Senantiasa dibaca di dalam surah Yasin, baik bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya Muslim Indonesia dan seluruh dunia, karena dalam riwayat disebutkan bahwa Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Maka hampir setiap malam orang-orang para alim ini membaca daripada surah Yasin ini. Mungkin ada yang seminggu sekali, tapi ada memang orang-orang yang dijawab oleh Allah SWT memang tiap malam baca surah Yasin. Karena di antara ayatnya ada yang menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah cuma bilang kun, jadi. Fayakun, maka jadi, sudah selesai. Masya Allah. Jadi yang kata tidak mungkin itu hanya berlaku bagi manusia dan berlaku selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin dan semua Allah sudah mengetahuinya. Jadi Allah ini tidak ada sebenarnya yang bisa kita bayangkan, tidak pernah terlintas Allah Subhanahu wa taala ketika ataupun apabila menginginkan, menghendaki sesuatu. Karena kalau dibilang keinginan, Allah tidak punya keinginan, tapi Allah berkehendak atas segala sesuatu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kata mustahil hanya bagi manusia, kata tidak mungkin hanya bagi manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang mustahil, karena Allah lah yang menciptakan semuanya, Allah lah yang merancang semuanya, Allah lah yang merencanakan semuanya, dan Allah yang segala tahu daripada akhir segala sesuatu tersebut. Maka itulah orang-orang beriman ketika menginginkan sesuatu mustahil kalau tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu mesti kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi contoh kecil, menghafal Al-Qur'an. Ya. Menghafal Al-Qur'an kalau dikatakan, wih, gimana bisa ya orang menghafal itu setiap hurufnya, daripada wakaf-wakafnya ada yang tahu ini sebelah kanan, ini baris keberapa, subhanallah. Orang tidak ada satu buku sekecil apapun yang dihafal seperti Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an kenapa bisa dihafal? Karena Allah sendiri yang katakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diamalkan, untuk dihafalkan, untuk dibaca. Yassarna di sini apanya yassarna? Mudah dibaca. Al-Quran itu mudah dibaca. Dari segala suku manapun, dari daerah manapun bisa membaca Al-Quran jika mereka mau mempelajarinya. Beda dengan makharijul huruf yang lain ataupun abjad yang lain. Kadang-kala kita udah belajar susah aja. Tapi Al-Quran subhanallah, Allah mudahkan membacanya. Mudah apa lagi? Mudah dalam menghafalkannya. Allah bikin Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Tidak ada jenis kosakata yang lain seperti Al-Quran. Contoh misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
il belakangnya. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, il lagi. Il. Wa arsala alaihim tayran ababil, il lagi. Subhanallah. Li ila fi Quraisy, ish belakangnya. Ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Subhanallah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mudah untuk dihafalkan dan Al-Qur'an itu mudah untuk diamalkan karena tidak ada satupun hukum dalam Al-Qur'an yang menyulitkan manusia. Tidak ada satupun hukum yang menyulitkan manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Semuanya selaras dengan fitrah manusia. Berarti tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang berkehendak. Wallahu taala. Apalagi surah An-Nas, minal jinnati wan nas, Iya. sin. Ya, Qul Nas. a'udzu bin-nas. Ah, Al-Fatihah kalau dibuka, Al-Quran dibuka, tulisan hurufnya apa? Ba. Ba. Tutup Al-Quran, huruf terakhirnya sin. Sin. Ba tambah sin, bas. Bas. Apa artinya bas? Suara. Sempurna. Oh, sempurna. Cukup. Oh, Masya Allah. Pantesan aku hafal surat Al-Ikhlas ya. Karena Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul kufuwan ahad, ada atnya semua belakangnya. gampang soalnya. Oh, Masya Allah, berarti nanti aku mulai belajar deh. Jadi jangan dibikin susah, Iya ya. dibikin mudah. Makin mudah, oke. Mau nungguin fast selesai dulu 30 juz baru Sony nyetor ke fast atau mau lomba-lombaan sama fast? Itu doang pilihannya tuh. Iya. Ini lomba-lombaan. Oh, lomba-lombaan aja kalau Masa gitu. aku yang gantian di story hafalan. Aduh, malu. Jangan sampai naus baik. Jangan malu belajar sama Enak anak. tahu itu Iya, subhanallah. mulai sekarang aku mau belajar. Terima kasih Ustaz Syam sudah memotivasi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Masya Allah. Tapi ada lagi pertanyaan. Karena Pertanyaannya apa? setiap orang kan ngerasain kesedihan, kesenangan, kebahagiaan gitu. Ada orang yang sedih gitu ngerasa karena dia tuh kehilangan seseorang gitu. Oh, nyinggung Sedih. saya. Bu, iya. Ustadz kan mungkin pernah ngalamin gitu ya. Ustadz amalannya gimana? Ada ayat Al-Quran nggak tuh yang bisa ngobatin patah hati Ustadz ya? Patah hati. Sikat ya kayak kehilangan seseorang Ustadz. Padahal lagi sedih-sedih ya. Silakan Ustadz. Ustaz UBL, Siap. Ustaz Blanko Loreng, Ustaz Syam, dan saya sendiri Ustaz Maulana. MNM, Apa ya Eminem? Muhammad Nur Maulana. Kayak Eminem ya. Eminem, rapper dong. Satu hal buat kita, mohon maaf kepada yang lagi berduka, yang lagi diuji, kami tidak menyinggung tapi kami menghibur karena tidak ada manusia pasti diuji. Belajarlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ujian tidak dirasakan oleh Rasulullah. Tidak ada kehilangan yang tidak dirasakan oleh Rasulullah. Kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan kakek, kehilangan paman, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan sahabat. Artinya, kembalikan. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya proses kematian. Kematian itu tidak ada yang tahu kapan, di mana, bagaimana. Kematian itu kita tidak tahu apakah kita yang lebih dulu atau kita belakangan. Apakah Ustaz Blangkong Loreng duluan, baru saya karena mungkin lebih tua kan? Lebih tua kan dari saya? Iya, lebih hebat dari saya. Dan bisa jadi saya belakangan, Ustaz Blangkong Loreng duluan. Atau saya duluan, enggak aja. Tapi kalau saya Mas Sony Ustaz, saya duluan. Saya yang melayat duluan. Wow, jangan dong. Maka ketika kita diuji, haruskan yakinkan bahwa akan meninggalkan kita. Yakinkan bahwa dia akan meninggal dunia. Mohon maaf, yang membuat saya tegar karena ujian kehilangan orang yang saya cintai, istri saya. Karena beliau memperlihatkan sesuatu, artinya Allah makasih banyak ya Allah. Karena Allah kasih ujian saya duluan, sakit. Yang luar biasa parah sakitnya, kasihan. Sampai kita, ternyata Allah menunggu kita berkata ikhlas sebenarnya. Kalau saya lihat. Karena saya kan takut lihat darah lah, takut lihat orang sakit lah. Takut jarum lah. Tapi ketika istri saya dioperasi, saya yang menemani di dalam ruang operasi. Oh my God. Itu jadi berani ya. Berani, tapi begini juga sih.
Itu makanya ada 4 tahapan: marah, sabar, ridha, dan syukur. Ketika manusia diuji, yakinkan pasti akan mohon maaf ada balasan. Makanya ketika orang kematian, kehilangan, maka Allah ganti. Nah, itu diingatkan kan bahwa bukan berita gembira kepada orang sabar. Siapa itu? Yang mengembalikan urusannya kembali kepada Allah dengan kalimat istirja. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepadanya. Kalimat-kalimat inilah yang menghibur kita sebenarnya. Nah, ketika kita diuji, wahai yang lagi kehilangan, wahai yang lagi sedih karena kematian, ayo yakinkan kita pun akan menuju ke sana. Kita pun akan menuju ke sana. Mati, kemudian makanya mati itu ada 4 namanya. Mati, wafat, ajal, rajiun. Mati itu batas dicabutnya, ajal itu batasnya, kemudian wafat itu kesempurnaan selesai tugasnya, dan rajiun itu bertanda kembali ke rahmatnya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ayo. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya dan semoga Ada bisa pilihan menjadi nggak? penguat buat jamaah yang Ada di rumah. pilihan nggak? Siapa yang mau meninggal duluan? Apakah Sony atau Virus? Enggak, belum kepikiran. Nggak, jangan. Jangan ya. Semoga masih bisa umur panjang bermanfaat buat banyak orang. Coba bisa nggak kita tepuk tangan? Masya Allah. Amin. Wow. Terima kasih. Kalimatnya amazing. Amazing. Masya Allah, kan belajar dari ini. Meja. MNM, UBL sama Puser. Apa? Perhimpunan Ustadz Syam El Marusi. Pusar. Orang bagus-bagus Yus. Jamaah, kalau gitu aku bacain lagi ya jamaah, pertanyaan dari jamaah. Insya Allah ini bisa menjadi hikmah dan kebaikan untuk jamaah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya ya Ustadz. Udah. Alhamdulillah saya sering mengaji, apalagi setelah maghrib. Tapi kenapa saya masih dimasuki oleh jin-jin Ustadz? Dan ada gak sih ayat biar badan kita kuat, gak selalu diganggu jin? Ini tepat sekali nih. Tepat sekali. Aduh. Maksudnya tepat sekali apa nih? Dijawab sama Ustadz Blangkon Loreng. Dengan tongkat saktinya. Iya, Ya. saktinya. Saya berdiri apa duduk ini? Melalui tausiah Ustadz Oke. Blangkon Loreng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Pangapunten ingkang kula hormati Ustadz Maulana Al-Makassari. Woi. Ustadz Sam Al-Marusi. Marusi. Al-Marusi. Jenje set. Calon Ustadz Amin. Mas Sonif. Bapak Ibu jamaah yang berahmat Allah Subhanahu wa taala. Gangguan jin, gangguan setan wonten apa boten? Jelas wonten. Jelas Ada. Kenapa? Karena makhluk itu ada. Buktinya mana? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa. Nah ini. Berarti Allah menciptakan 2 makhluk, jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kita bukan bahas tentang peribadatannya, tapi membahas tentang bahwa jin itu ada, syaitan itu ada, dan senantiasa menggoda manusia. Ben kita lan panjenengan sami, biar kita tidak tergoda oleh jin. Ketika jin atau syaitan masuk ke dalam hati kita, bagaimana bentengnya? Apa bacaannya? Apa bentengnya? Yang pertama pasti Allah menjawabnya, yaitu Al-Quranul Karim dengan membaca ayat atau surat Mu'awwidhatain. Ya, surat perlindungan yang pertama kita bisa membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta perlindungan kepada asyaiton, kepada jin yang menggoda kepada kita. Kenapa? Karena jin syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita min majrad dam, melalui aliran darah. Jadi mintanya perlindungan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada gerumbol, bukan kepada dedem apa? Gerumbol itu apa? Gerumbol. Gerumbol itu ada biasanya pohon-pohon yang besar itu, nah itu ya. Gerumbol. Gerumbol, Orang gerumbol ya. ngerti aku. Orang ngerti, ge.
Nggih, memang boten tiang Jawi, tiang Makassar, terus boten kertos. Jamaah. Ye. Jamaah. Ye. Weh, jamaah. Oh, iya, iya. Bantu. Lillah. Yang kedua kita bisa membaca surat-surat Al-Mu'awwidhatain. Yaitu tadi surat ngapunten, biasanya kalau orang Jawa bilang surat kulkulan ya. Kulkulan. Nas-nasan. Nas-nas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipun waos ping 3 dibaca 3 kali. Kemudian kita baca lagi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Kemudian kita baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus lagi ketika kita membaca penjagaan doa pagi dan sore, Allah mastur aurati wa amin ro'ati wa fatmi baini yadayya wa min khalfi wa ayamin wa ansimal wa min fauqi wa a'udzubika an uhtala min tahti. Semuanya Ayo, tidak akan astagfirullahaladzim. Harus Ya, pakai- Dia Mak. kaget. harus pakai gaya gitu, ngomongin Ustaz. jin, Iya, harus tiba-tiba begitu. mukulin tongkat. Iya. Ya Allah. Jadi itulah perlindungannya. Mudah-mudahan Masya Allah. berkah dan barokah. Amin. Dungone diapalaken nek mboten apal, ya nanti belajar ke UBL. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Oh, Ustaz jadi, Anwar. Mas Sony jadi tak- ada pedok. Mas Sony mau praktek Ustaz tadi doanya dari depan, dari kanan, dari belakang. Siap. Baca, baca. Gara-gara Ustadz, temen saya jadi gak bisa buka usaha. Tau nggak? Kenapa lagi? Tuh tombol dingdongnya di situ. Ustadz mau ada? Apa tuh? Sini aku bisikin. Sini. Apa sih? Jadi kan nanti temen aku tuh insecure, dia malu mencari solusi. Apa sih harus bisik-bisik? Ya kan malu, namanya juga insecure. Kan enggak disebut namanya. Insecure apa? Insecure. Insecure apa? Insecure. 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 Ya itulah. Itu gimana solusinya? Ada solusinya. Apa? Insecure itu. Insecure. Hah? Setelah yang satu ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Insecure itu tidak percaya diri ya? Iya. Solusinya apa? Subhanallah